Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Jumat 5 Juni 2020 tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 5 ayat 25. Beginilah bunyi firman Tuhan. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Demikian firman Tuhan. Hidup dan dipimpin oleh Roh. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persoalan hidup di tengah-tengah kehidupan kita saat ini selalu diperhadapkan kepada dua sisi mata uang yang berbeda, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Dan kehidupan juga, karakter kita juga ditentukan oleh dua sisi tersebut. Kehidupan yang dipenuhi dengan sisi negatif dan kehidupan yang dipenuhi dengan sisi positif. Dan Rasul Paulus mencoba membedakan itu. Sebagai orang-orang pengikut Kristus, kita diarahkan untuk memilih dua model hidup. Hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Dan firman Tuhan ini mau mengajak kita supaya kita hidup di dalam roh. Seperti apa kehidupan orang-orang yang hidup di dalam roh, yang dipimpin oleh roh, yaitu seperti yang dituangkan oleh Rasul Paulus ini di dalam ayat 22 dan 23. Hidup orang yang dipimpin oleh roh berarti dia penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, penuh kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini yang dituntut dari kehidupan kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Meninggalkan sisi-sisi kehidupan yang duniawi atau hidup secara daging, tetapi mengutamakan kehidupan yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Bagaimana itu hidup di dalam kuasa Roh Kudus? Seperti tadi, ada kasih. Kita melihat orang lain yang perlu ditolong, perlu dibantu, mari kita bantu. Itu digerakkan oleh kuasa Roh Kudus. Hati kita mau berbagi kasih, itu karena tuntunan kuasa Roh Kudus. Di saat kita dicela, dicerca, dimaki, dihujat, bahkan dikhianati, kita dituntut. Dan kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus akan hidup di dalam kesabaran, kelemah lembutan, dan tetap bersukacita. Tidak ada di sana balas dendam, tetapi kita mengampuni orang yang sudah melukai hati kita. Itulah karakter kehidupan orang Kristen yang sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, yang tercurah seperti pada minggu kemarin 31 Mei 2020, turunnya Roh Kudus. Hendaknya di tengah-tengah kehidupan kita saat ini banyak berita, banyak informasi beredar yang kita dapat. Terjadi penganiayaan antar agama yang satu dengan agama yang lain. Kita sebagai pengikut Kristus
Mari kita bijak, mari kita minta tuntunan bimbingan Roh Kudus. Di saat kita tadi sudah dihujat, bahkan nyawa kita sudah diburu, dikatakan nyawa kita bagi mereka, darah kita bagi mereka adalah halal. Sebagai orang yang sudah dipimpin oleh kuasa Roh Kudus tadi, tak perlu kita membalaskan semua itu. Tetapi biarlah tuntunan Roh Kudus tadi mengajak kita berserah, bertekun, berdoa kepada Dia supaya Dia yang menjadi Tuhan kita untuk memerangi musuh-musuh kita. Biarkan kuasa Roh Kudus bertindak supaya hidup kita selalu di dalam naungan kasih-Nya. Terlebih di dalam kehidupan kita saat ini, bencana pandemi COVID-19 yang masih terus berkelanjutan, yang walaupun sebagian daerah sudah membuka situasi lockdown atau PSBB, kita yang dipenuhi kuasa Roh Kudus menyikapi itu perlu meminta tuntunan Roh Kudus. Bagaimana? Dengan adanya aturan itu, apakah kita langsung menerimanya dan kita langsung berbuat tanpa harus ada kajian-kajian? Apakah keinginan daging kita saja yang mau kita puaskan? Saya sudah rindu beribadah di tengah-tengah gereja, tetapi kita tidak mempersiapkan diri menghadapi situasi. Di saat ada peraturan mengatakan kita pakai masker, banyak dari antara kita yang tidak mematuhi aturan. Kalau itu terjadi di tengah-tengah gereja kita, apakah kita bangga? Apakah kita senang kalau karena kita orang lain akan menderita? Apakah kehidupan kita sebagai orang Kristen yang sudah dipimpin, dipenuhi Roh Kudus menjadi malapetaka dan duka bagi orang lain? Tidak. Tetapi hidup kita yang sudah hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus harus menjadi sukacita, harus menjadi kebahagiaan bagi orang lain, supaya mereka yang melihat, supaya mereka yang merasakan akan ikut bersama kita memuji-muji kebesaran nama Tuhan. Mari kita tetap minta tuntunan Roh Kudus untuk memelihara dan memimpin hidup kita. Tinggalkan logika, tinggalkan hitung-hitungan, tetapi biarlah kuasa Roh Kudus yang memenuhi pikiran kita agar kita mengerti akan maksud dan tujuan hidup kita di tengah-tengah dunia, tujuan dan maksud hidup kita sebagai pengikut Yesus Kristus yang berbuah di dalam buah-buah roh tadi, yang meninggalkan kehidupan duniawi atau secara daging, tetapi tetap hidup sebagai orang-orang kudus yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Biarlah firman Tuhan ini menjadi sukacita bagi kita, terlebih di dalam menghadapi bencana pandemi COVID-19 ini, supaya kita bertindak, berbuat sesuai dengan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus, supaya kita tidak mengedepankan egosentris kita, egois kita, tetapi mengedepankan tuntunan Roh Kudus di dalam mencermati, menjalani kehidupan new normal yang sekarang ini sedang berlaku di tengah-tengah kehidupan kita. Kehidupan new normal, tetapi Roh Kudus yang dulu akan tetap dia menjadi Roh Kudus saat ini dan untuk selamanya,
membimbing dan memimpin hidup kita. Supaya bencana pandemi ini tidak menjadi satu kedukaan, tidak menjadi satu penghambat, tetapi menjadi satu wadah untuk kita berkarya di dalam tuntunan Roh Kudus, menunjukkan kasih, kelemah lembutan, kesabaran, dan semua buah-buah roh tadi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang telah mencurahkan kuasa Roh Kudus memberkati kita di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih buat sabda kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami mau hidup dan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Oleh sebab itu, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu, dan kami boleh menghidupinya di dalam kehidupan kami. Kami senantiasa memohon kepadamu, buatlah hidup kami menjadi hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu, yang senantiasa selalu bekerja, berbuat, berbicara, bertindak sesuai dengan tuntunan dan pimpinan Roh Kudus-Mu, supaya hidup kami tidak tercela di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan sekitar kami, tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu, orang-orang di sekitar kami akan percaya dan berkata bahwa Engkaulah Tuhan yang layak dipuji, disembah, dipermuliakan. Supaya semakin banyak orang yang mau mengikut Engkau dan hidup di dalam kebenaran-Mu. Lindungilah setiap kehidupan kami, jauhkan kami dari segala sakit penyakit, terlebih pada masa bencana pandemi COVID-19 ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menjaga dan menjamin hidup kami, agar kami bertindak sesuai dengan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh terbebas dari penularan COVID-19 ini. Berkatilah setiap orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini dimanapun mereka berada, dan biarlah kasih anugerah, damai sejahtera, dan sukacita senantiasa melingkupi kehidupan mereka sehari-hari di dunia ini. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu, pengikut Kristus yang sejati di tengah-tengah dunia ini. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.